Mata kuliah Matematika kelas tinggi SD. Perkenalkan, nama saya Putu Krisnadewi dengan NIM 19110312232, kelas 4D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video pembelajaran penanaman konsep simetri, refleksi, dan pengubinan di sekolah dasar. Halo adik-adik, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar matematika. Berikut materi yang akan kita pelajari kali ini, yaitu simetri. Terdiri dari pengertian simetri, jenis simetri, dan contoh simetri lipat dan putar. Materi yang kedua, refleksi. Terdiri dari pengertian refleksi, sifat refleksi, dan contoh refleksi bangun datar. Materi yang ketiga, pengubinan. Terdiri dari pengertian pengubinan dan jenis pengubinan. Adik-adik, kita langsung saja ke materi yang pertama. Simetri. Pengertian simetri. Suatu bangun datar dikatakan simetri apabila bangun tersebut mampu saling menutupi ketika dilipat maupun diputar. Penentuan simetri dapat dilakukan dengan cara dilipat atau diputar. Jenis simetri. Jenis simetri terdiri dari simetri lipat. Simetri lipat bangun datar adalah banyaknya lipatan di dalam bangun datar yang dapat membagi suatu bangun datar tersebut, sehingga bagian setengah yang ada di bangun datar matematika itu dapat menutupi setengah bagian yang lain. Jenis yang kedua, simetri putar. Sebuah bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika bangun datar tersebut memiliki titik pusat yang apabila diputar lebih dari satu putaran, mampu menghasilkan bangun dengan bentuk yang sama. Contoh simetri lipat. Adik-adik, di sini terdapat beberapa bangun datar yang terdiri dari segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, persegi panjang, persegi, dan layang-layang. Pada gambar di atas bisa dilihat terdapat garis putus-putus yang ada di dalam bangun datar. Garis putus-putus tersebut merupakan sumbu simetri, yaitu garis yang dapat membagi sebuah bangun datar menjadi dua dan saling kongruen. Untuk lebih memudahkan adik-adik memahami contoh simetri lipat, kita tonton video berikut ini. Adik-adik, ini merupakan contoh dari simetri lipat. Di sini kakak memiliki dua buah bangun datar, yaitu persegi dan persegi panjang. Nah, untuk menentukan simetri lipat bangun datar, kuncinya adalah ketika dilipat akan menjadi dua atau lebih bangun datar dengan sisi, sudut, dan bentuk yang sama. Kita mulai dengan contoh pertama, yaitu persegi. Kita lipat untuk mengetahui berapa banyak simetri lipat pada bangun datar persegi ini. Yang pertama, 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Jadi, persegi memiliki sebanyak 4 simetri lipat. Jika kita buka, di sini terdapat garis-garis. Nah, garis ini yang dinamakan dengan sumbu simetri. Terdapat 4 garis, 1, 2, 3, dan 4. Jadi, persegi memiliki sebanyak 4 simetri lipat dan 4 sumbu simetri. Sekarang kita lanjut ke persegi panjang. Ini merupakan bangun datar persegi panjang. Untuk menentukan simetri lipatnya, kita akan melipat bangun datar ini. 1, 2. Kalau seperti
tapi ini tidak bisa karena masih ada sisa. Jadi dapat disimpulkan bahwa persegi panjang hanya memiliki 2 simetri lipat, 1 dan 2. Ketika dibuka, di sini terdapat garis, 2 garis. Ini yang dinamakan dengan sumbu simetri. Jadi dapat disimpulkan bahwa persegi panjang memiliki 2 simetri lipat dan 2 sumbu simetri. Contoh simetri putar. Yang pertama, simetri putar persegi. Di sini terdapat bangun datar persegi dengan sudut A, B, C, dan D. Dalam persegi atau bujur sangkar terdapat 4 simetri putar. Apabila kita lihat ada 4 sudut di sana. Jika kita putar sejauh 360 derajat, di mana titik A kembali ke posisi awal, maka ada sebanyak 4 simetri putar, yaitu ketika sudut A menempati sudut D, kemudian sudut A menempati sudut C, lalu ketika sudut A menempati sudut B, dan terakhir ketika sudut A menempati posisi awal dirinya sendiri. Satu kali perpindahan sudut ke sudut selanjutnya searah jarum jam misal A ke D, maka besarnya 90 derajat. Sedangkan jika sudut A diputar 180 derajat searah jarum jam, akan menempati sudut C. Contoh simetri putar kedua, simetri putar segitiga sama sisi. Di sini terdapat gambar bangun datar segitiga sama sisi, dengan sudut A, B, dan C. Pada putaran pertama, sudut A diputar searah jarum jam sebesar 120 derajat, akan menempati sudut C. Kemudian diputar sejauh 240 derajat, maka sudut A akan menempati sudut B. Dan pada putaran penuh, sudut A kembali lagi pada posisi awal, sehingga segitiga sama sisi memiliki simetri lipat sebanyak 3. Untuk lebih memudahkan adik-adik memahami simetri putar, mari kita saksikan video berikut ini. Contoh pada simetri putar. Adik-adik, di sini kakak sudah memiliki 2 buah bangun datar, yaitu segitiga sama sisi dan persegi. Nah, untuk mengetahui berapa banyak jumlah simetri putar pada kedua bangun datar ini, kita dapat mempraktekannya dengan menggunakan media seperti ini. Kita coba untuk yang pertama, persegi. Tempelkan, lalu untuk mengetahui berapa banyak simetri putarnya, kita akan memutarnya searah jarum jam. Di sini terdapat 4 sudut, yaitu sudut A, B, C, dan D. Kita putar ya adik-adik. 1, yang tadi sudut A pindah ke sudut D. 2, sudut A menempati sudut C. 3, sudut A menempati sudut B. Dan putar lagi. Sudut A kembali ke posisi awal. Jadi terdapat 4 putaran. 1, 2, 3, dan 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa persegi memiliki sebanyak 4 simetri putar. Kita lanjut ke segitiga sama sisi. Posisi semula. Sekarang kita putar 120 derajat. Sudut A menempati sudut C. Kita putar lagi. Sudut A menempati sudut B. Putar sekali lagi. Sudut A menempati posisi semula. Jadi dapat disimpulkan bahwa segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Adik-adik, di sini terdapat tabel simetri lipat dan simetri putar bangun datar. Bisa adik-adik perhatikan? Di sini terdapat berbagai jenis bangun datar. Setiap bangun datar memiliki simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri yang berbeda-beda. Sebagai contoh, pada bangun datar belah ketupat. Belah ketupat memiliki simetri lipat sebanyak 2, simetri putar sebanyak 2, dan sumbu simetri sebanyak 2. Sedangkan bangun datar jajar genjang tidak memiliki simetri lipat dan sumbu simetri.
namun memiliki simetri putar sebanyak 2. Demikian mengenai simetri lipat dan simetri putar. Nah, adik-adik, itulah pengertian dari konsep simetri dan jenis simetri putar maupun simetri lipat. Kita lanjut ke materi kedua. Refleksi. Pengertian refleksi atau pencerminan. Pencerminan suatu bangun atau refleksi adalah proses pembuatan bayangan suatu bangun sehingga bayangan tersebut sama dengan bangun yang dicerminkan. Suatu bangun dapat dicerminkan terhadap garis cermin membentuk bangun yang sama besar dan saling berhadapan. Bentuk dari objek dan bayangan tidak berubah, dan jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin tersebut. Sifat refleksi. Jika diperhatikan, di sini terdapat gambar seorang laki-laki yang sedang bercermin. Dari ilustrasi di sini, kita dapat memperoleh sifat-sifat pencerminan sebagai berikut. Yang pertama, objek dan bayangannya selalu sama. Yang kedua, jarak setiap titik pada objek dan cermin sama dengan jarak setiap titik pada bayangan dan cermin. S sama dengan S aksen. 3. Tinggi objek sama dengan tinggi bayangannya. H sama dengan H aksen. 4. Garis yang menghubungkan titik pada objek dengan titik pada bayangannya selalu tegak lurus dengan cermin. Untuk lebih memudahkan adik-adik memahami sifat refleksi, mari kita tonton video berikut ini. Sekarang kakak akan mendemonstrasikan sifat dari refleksi atau pencerminan. Nah, kita dapat menggunakan cermin langsung ketika kita sedang bercermin. Di sini kita dapat mengetahui sifat-sifat dari refleksi atau pencerminan. Contoh, ketika kita sedang bercermin dengan jarak 1 meter seperti ini. Bentuk objek dan bayangan yang dihasilkan dari cermin selalu sama. Bisa adik-adik perhatikan. Ketika kakak melipat tangan seperti ini, bayangannya juga sama, melipat tangan, tidak ada perubahan, tidak mengalami perubahan. Tinggi objek dengan tinggi bayangan sama. Jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Dan titik pusat objek dengan titik pusat bayangan tegak lurus dengan cermin. Nah, itu merupakan sifat-sifat dari refleksi atau pencerminan. Contoh refleksi bangun datar. Di sini terdapat gambar bangun datar segitiga sama sisi dengan sudut A, B, dan C. Yang pertama, segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Akibat dari pernyataan ini, luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen. 2. CP sama dengan C aksen P. AK sama dengan A aksen Q. Dan BR sama dengan B aksen R. Atau dengan kata lain, jarak titik sudut segitiga ABC ke cermin sama dengan jarak titik sudut A aksen, B aksen, C aksen ke cermin. 3. Tinggi segitiga ABC sama dengan tinggi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. 4. Ruas garis A aksen, B aksen, dan C aksen semuanya tegak lurus dengan cermin, yaitu garis P, Q, R. Setelah adik-adik memahami mengenai pencerminan atau refleksi tadi, kita berlatih soal. Manakah yang merupakan refleksi yang benar? Dari opsi A, B, C, dan D. Menurut adik-adik, yang manakah merupakan refleksi yang benar atau pencerminan yang benar? Kita coba dari opsi yang A. Apakah A ini merupakan pencerminan?
Nah, untuk menentukan merupakan refleksi atau pencerminan yang benar, kita dapat menggunakan sifat-sifat dari pencerminan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sifat yang pertama, objek dan bayangan sama, tidak mengalami perubahan. Dari opsi A, objek dan bayangan mengalami perubahan. Jadi objeknya tidak sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa opsi A bukan merupakan refleksi yang benar. Opsi B sama dengan opsi A. Objek dan bayangannya mengalami perubahan, tidak sama. Tinggi objek dan tinggi bayangan juga berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa opsi B bukan merupakan refleksi yang benar. Kita ke opsi C. Opsi C sama dengan opsi B. Tinggi bayangan dan tinggi objek berbeda. Objek dan bayangan bentuknya mengalami perubahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa C bukan merupakan refleksi yang benar. Kita ke D. Gambar segitiga di D, bentuk objek dan cerminannya, bayangan pada cermin sama. Tinggi objek dengan tinggi bayangan sama. Dan titik objek dan titik bayangan tegak lurus dengan cermin. Maka dapat disimpulkan bahwa opsi D merupakan refleksi yang benar. Nah, adik-adik, itulah konsep dari refleksi atau pencerminan. Kita lanjut ke materi ketiga. Pengubinan. Pengertian pengubinan. Pengubinan adalah penyusunan daerah-daerah segi banyak yang sisinya berimpit, sehingga membentuk bidang secara komplit atau sempurna, tidak ada bagian yang tidak tertutup. Atau dengan kata lain, secara sederhana, penyusunan bangun datar tanpa ada celah dan tidak saling tindih. Jenis pengubinan. Yang pertama, pengubinan beraturan. Pengubinan beraturan yaitu pengubinan dengan menggunakan satu macam segi beraturan. Kedua, pengubinan semi beraturan. Pengubinan semi beraturan yaitu pengubinan yang menggunakan dua atau lebih segi beraturan. 3. Pengubinan tidak beraturan. Pengubinan tidak beraturan adalah pengubinan yang menggunakan bangun-bangun datar yang tidak beraturan. Contoh pengubinan beraturan. Di sini terdapat dua jenis pengubinan. Pengubinan 1, 2, dan 3. Pengubinan pertama menggunakan bangun datar segitiga sama sisi. Pengubinan kedua menggunakan bangun datar persegi. Pengubinan ketiga menggunakan bangun datar segi 6 beraturan. Contoh pengubinan semi beraturan. Di sini terdapat dua jenis pengubinan. Pengubinan pertama menggunakan bangun datar segitiga dan persegi. Pengubinan kedua menggunakan segitiga sama sisi, persegi, dan segi 6 beraturan. Pengubinan semi beraturan ini menggunakan dua atau lebih bangun datar. Contoh pengubinan tidak beraturan. Di sini terdapat dua jenis pengubinan tidak beraturan. Pengubinan ini disusun oleh bangun datar tidak beraturan. Nah, adik-adik, setelah adik-adik memahami materi mengenai pengubinan, kita akan lanjut ke latihan soal. Di sini terdapat 8 jenis pengubinan bangun datar. Nah, dari 8 jenis pengubinan ini, manakah yang merupakan pengubinan yang benar atau pengubinan beraturan? Kita mulai dari opsi pertama. Opsi pertama bukan merupakan pengubinan karena bangun datarnya tumpang tindih dan masih terdapat celah. Opsi kedua,
apakah ini merupakan pengubinan atau tidak? Kita perhatikan bangun datar yang digunakan adalah segitiga sama sisi, tidak terdapat celah, dan bangun datarnya tidak tumpang tindih. Sehingga opsi kedua merupakan pengubinan, yaitu pengubinan beraturan menggunakan satu jenis bangun datar. Ketiga, bangun datarnya masih terdapat celah, sehingga opsi 3 bukan merupakan pengubinan. 4, bangun datarnya tumpang tindih dan masih terdapat celah, sehingga opsi 4 bukan merupakan pengubinan. Opsi 5, di sini terdapat bangun datar segi 6 beraturan. Ini merupakan pengubinan karena bangun datarnya tidak tumpang tindih dan tidak terdapat celah, tersusun secara komplit, sehingga opsi 5 merupakan pengubinan, yaitu pengubinan beraturan. Opsi 6, bangun datarnya tumpang tindih dan masih terdapat celah, sehingga disimpulkan bahwa opsi 6 bukan merupakan pengubinan. Opsi 7, bangun datarnya adalah persegi, tidak tumpang tindih dan tidak terdapat celah, tersusun secara komplit, sehingga dapat disimpulkan bahwa opsi 7 merupakan pengubinan, yaitu pengubinan beraturan. Dan yang terakhir opsi 8, di sini terdapat bangun datar persegi, tidak terdapat celah dan tidak terjadi tumpang tindih, sehingga opsi 8 merupakan pengubinan. Nah, adik-adik, itulah konsep pengubinan. Demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai simetri, refleksi, dan pengubinan. Kakak harap dengan materi yang telah kita pelajari kali ini, adik-adik dapat memahami materi-materi tersebut dengan baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.